شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wa ita'iz zakat was siyam wa ghairiha min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aydan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-shaghir wal kabiri minal muslimin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita telah masuki malam yang ke-20 di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pada akhir-akhir Ramadan, kita umat Islam memiliki satu kewajiban yang berhubungan dengan amaliyah-amaliyah, yaitu zakatul fitri. Jadi zakat fitrah yang populer sebetulnya, karena sebetulnya zakat fitrah itu kalau dilihat di berbagai macam literatur itu tidak ada zakat fitrah. Yang ada zakatul fitri, karena dari awalnya sudah zakat fitrah, ya kita ikuti saja zakat fitrah gitu ya. Jadi kadar harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahiknya dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan diri orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan zakatul fitri, zakat fitrah ini. Yang pertama, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW, Rasulnya menyatakan faradha zakatul fitri, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamrin aw sya'irin 'anil 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-shaghir wal kabiri minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dengan banyaknya adalah satu sok dari itu makanan di sana ya, yaitu kurma kering atau anggur kering, kemudian juga syair gandum. Kepada siapa? Kepada hamba sahaya, kepada orang-orang yang merdeka. Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang laki-laki maupun perempuan, kepada anak-anak kecil, juga orang-orang dewasa, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi hukumnya adalah wajib kepada siapa? Kepada orang Islam.
baik itu yang sudah besar, yang sudah dewasa maupun masih anak kecil, laki-laki maupun perempuan. Kemudian apa syarat wajibnya? Syarat wajibnya tadi jelas. Yang pertama Muslim. Kemudian orang yang mengalami masa hidup 2 bulan walaupun sebentar, yaitu bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Jadi kalau meninggal di bulan Syawal, maka itu tidak wajib zakat fitrah. Tetapi kalau meninggalnya setelah masuk ke Syawal, malam Idul Fitri, maka tetap dia wajib zakat fitrah. Kemudian bayi yang lahir sebelum maghrib 1 Syawal, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau lahirnya setelah malam Idul Fitri, setelah masuk Syawal, berarti dia tidak mengalami akhir Ramadan, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi bayi yang masih dalam kandungan ibunya, jelas itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian apa fungsi daripada zakatul fitri atau zakat fitrah ini? Yang pertama adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafath. Fungsi yang pertama adalah sebagai penyempurna daripada ibadah puasa bagi kita. Jadi diibaratkan seperti sujud sahwi bagi orang-orang yang baik sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan sunnah-sunnah amal sholat. Disengaja atau tidak disengaja tidak tasyahud awal misalkan, atau mungkin kalau yang bermazhab Syafi'i itu adalah tidak kunut subuh, maka ditambahnya dengan sujud sahwi. Atau ragu rakaat apakah 3 atau 4, maka sempurnakan ambil yang 4, kemudian terakhir dengan sujud sahwi. Penambal daripada kekurangan itu adalah sujud sahwi ketika kita sholat. Nah, zakatul fitri ini juga sama, yaitu sebagai penyempurna ibadah puasa kita minal lagwi wal rafath, kata Rasulullah, dari perbuatan yang sia-sia dan juga kata-kata kotor ketika kita mungkin melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita terlupa seharian tidur atau seharian ngoprek HP misalkan, Facebookan, Twitteran, lupa waktu, itu lago kan. Nah, itu penyempurnanya adalah dengan kita mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian yang kedua fungsinya adalah thu'matan lil masakin, memberi makan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Jadi jelas di sini bahwa zakatul fitri adalah sifatnya konsumtif, jadi bukan produktif. Kalau produktif itu zakatul mal, kalau konsumtif adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Jadi harus habis dibagikan sebelum perayaan hari raya untuk memberikan makan kepada siapa? Kepada fuqara wal masakin. Aghnuhum, kata Rasulullah, an yuthawafi fi hadzal yaum. Jadi kayakan, cukupkan siapa orang-orang fakir, fuqara wal masakin, jangan sampai minta-minta pada hari raya Idul Fitri. Makanya alhamdulillah selama mungkin di Hirasi selama ini kurang lebih 25 tahun dibagikan sebelum pelaksanaan salat Id. 2 hari atau 3 hari sebelum salat Id kita bagikan zakatul fitri ini, karena memang itu adalah sifatnya konsumtif, bukan produktif. Kemudian kapan waktunya kita mengeluarkan zakatul fitri ini, zakat fitrah ini? Ada waktu zawaz, waktu dibolehkan, yaitu dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Jadi mungkin sekarang ini yang mudik pasca Covid ini mungkin melonjak. Berapa persennya mungkin akan mudik. Kemudian dari awal sudah mengeluarkan zakat fitrah, takut lupa, maka itu tetap sah. Jadi waktu jawaz, waktu dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kemudian waktu wajib, kapan waktunya? Yaitu setelah terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Id, waktu wajib. Kemudian waktu fadilah, waktu utama adalah selesai keluarnya terbit fajar, berarti waktu subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Id.
Tetapi 2 waktu ini jelas merepotkan panitia kalau itu diberikan kepada panitia zakat fitrah. Jadi lebih baik ya beberapa hari menjelang sholat Id atau tadi waktu jawaz, waktu yang dibolehkan kita mengeluarkan zakatul fitri. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Pegangan kita seperti itu saja. Jadi barang siapa mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan salat Id, maka itu adalah dari termasuk hitungan zakat, berarti kan itu. Dan itu akan diterima, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha, dan barang siapa menunaikan zakat fitrah itu ba'da sholati, setelah pelaksanaan salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu adalah sedekah biasa. Jadi hati-hati. Jadi waktunya masih panjang, jangan sampai kita lupa untuk segera mengeluarkan zakat fitrah ini. Kemudian berapa kadarnya? Dalam satu hadis dijelaskan bahwa kunna nukhriju fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin. Jadi kami, kata para sahabat, mengeluarkan zakat fitrah itu 1 sok dari makanan pokok kami. Di sini dapat dijelaskan bahwa kadar zakatul fitri adalah 1 sok. 1 sok itu berapa? Itu para ulama menjelaskan, jumhur menyatakan itu 4 mud. 1 mudnya ada yang menyatakan bahwa itu 6 ons, kemudian 6,5 on, kemudian ada yang menyatakan itu 7 ons. Jadi yang kalau dikalikan 4 berarti sekitar minimal itu 2,4 kg. Ada yang menyatakan itu 2,75 kg berarti kan. Jadi lil-ihtiyat, kehati-hatian dalam mazhab Syafi'i itu ya 2,75 sebetulnya. Jadi dalam hal ini PBNU dengan PWNU Jawa Timur itu berbeda, ikhtilaf. Kalau saya lebih cenderung ikut pendapat PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa zakatul fitri itu adalah 2,75 kilogram. Kehati-hatian kita, walaupun yang tidak salah 2,5 kilogram juga. Tetapi lil ihtiyat, kehati-hatian kita, apalagi ini ibadah 1 tahun sekali dan nilainya juga tidak signifikan, lebih baik kita lebihkan. Kemudian min ta'amin, dari makan pokok. Jadi ini ada min ta'amin adalah makan pokok, dalam pengertian bukan berarti seenak kita. Sudah dalam bentuk nasi padang misalkan dibagikan, tidak seperti itu. Ada patokannya, ada rumusannya. Min kutibaladin, yang pertama adalah makanan pokok yang mengenyangi. Kemudian yang kedua adalah syaratnya ada muddakhar, tahan disimpan lama. Jadi kalau di kita adalah makanan pokoknya adalah nasi kan, berarti yang muddakharnya adalah berasnya, seperti itu. Jadi makanan pokok yang mengenyangi adalah kias, bahwa di sana disebutkan makanan pokoknya adalah anggur kering atau kurma kering atau mungkin gandum, maka di kita di Indonesia adalah makanan pokoknya adalah nasi, maka muddakharnya yang bisa disimpan lamanya adalah beras. Itu yang paling afdal, yang paling utama. Dan itu pendapat jumhur ulama, termasuk ya kita sebagai pengikut dari mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa itu wajib hukumnya menggunakan makanan pokok yang mengenyangi, yaitu beras. Kalau kimahnya itu adalah pendapat daripada Imam Hanafi yang menyatakan boleh kita mengeluarkan zakatul fitri dengan seharganya. Tetapi Imam Hanafi juga menjelaskan bahwa yang dikeluarkan itu adalah gandum dengan kurma kering. Jadi dikonversinya adalah harganya adalah ke kurma kering ataupun kepada gandum tadi, harga itu. Makanya di kita ketika memutuskan berapa qimah harga kalau dibayar dengan uang untuk zakatul fitri ini, maka diambil kesimpulan ya sekitar 40.000. Mudah-mudahan akan yang berzakat ini adalah menggunakan beras untuk zakatul fitrinya. Kalau infak sedekah ya itu lain lagi urusannya.
Kemudian bagaimana cara mengeluarkan zakat itu? Yang pertama adalah niat. Karena innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu dengan niat. Kapan kita melaksanakan niat itu? Yaitu ketika kita memisahkan harta zakat itu. Jadi niatkan bahwa beras ini adalah untuk zakat saya. Zakat siapa lagi? Zakat istri saya. Zakat siapa lagi? Zakat anak-anak saya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi misalkan, dan seterusnya. Jadi wajib diniatkan karena innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua diberikan kepada mustahiknya. Nah, ini untuk urusan daripada panitia zakat. Kemudian yang ketiga dalam mazhab Syafi'i itu tidak naqluz zakah. Tidak memindahkan harta zakat di tempat kita domisili. Kita diam di sini, besar di sini, mencari nafkah di sini Purwakarta, jangan sampai zakatul fitri yang 1 tahun sekali itu dibawa ke kampung halaman kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan di tempat kita domisili. Walaupun ada helah, ada cara menghelah, ngakalin istilahnya. Ketika kita ke kampung halaman kita itu sudah lebih dari 4 hari, kan kita dihukumi sebagai seorang mukimin. Tetapi jelas yang nama hela itu khilaful aula, jauh daripada keutamaan. Yang afdal tetap kita keluarkan zakatnya di tempat kita domisili di sini di Girihasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.